Makanya aku juga kurang tahu. Oh iya, tadi kalau nggak salah ada si Dian, anak Pak Madi almarhum. Dian, kamu tuh makin bandel deh. Udah sana, panggil dia pulang. Ah ibu, biarin aja dia main. Di rumah juga nggak ada kerjaan. Bukan mau suruh dia kerja. Maksud Mami, Jadi kan udah berkali-kali Mami bilang jangan main sama dia. Deketin rumahnya aja jangan. yang itu juga. Dinda kan nggak tahu persoalannya bu. Gak Apa baik. lagi mungkin. Aduh, gak baik kalau kamu nentang Mami terus. Aku tidak melawan mami. Terus kenapa kamu gak manggil adik kamu sekarang? Rumah Mami yang panggilin ya? Gak usah nih, biar aku aja yang panggilin. Kalau yang mami mau. Ya loh mamanya, marah-marah gitu anaknya jadi sombong. Serius lah, jadi mamanya tiba-tiba ketabrak mobil gitu. Astaga, kemana lagi? Enggak. Tunggu bentar ya, nanti aku balik lagi. Wan, adikmu mana? Ada apa nih? Kamu bermain sama dia lagi ya? Duduk situ. Iya, emangnya kenapa nih? Kan Mami udah bilang melarang kamu bermain sama dia. Mendekati rumahnya pun jangan. Dia itu temanku, dia baik. Baik menurut kamu, menurut Mami mah tidak. Aku sama dia satu kelas nih, kita sebangku lagi. Kita cocok kok dan sering belajar bersama. Mulai besok kamu pindah tempat duduk. Gak boleh deket-deket dia. Iya sekali. Diam kamu Wan. Dan lagi, yang menyuruh aku sama dia sebangku kan ibu guru. Baik, besok Mami ke sekolah kasih tahu gurumu supaya memindahkan tempat dudukmu. Aduh Mami, malunya itu kalau Mami sampai ke sekolah cuma untuk memisahkan kami. Apa kata dunia? Diam kamu Wan. Lagian di sekolah ibu guru mengajarkan kita untuk saling tolong menolong, saling bersahabat. Ini malah Kamu makin berani menentang Mami ya. aku nggak bermaksud untuk menentang Mami. Aku selalu turut kok apa kata Mami. Tapi buat permusuhan sama si Dian, aku nggak mau. Baiklah, besok Mami ke sekolahmu. Untuk kamu nih. Gak usah nanya lagi. Mami lebih seneng kalau kamu nurut sama Mami. Tapi aneh banget dan saya nggak bisa ngerti kenapa persahabatan yang baik itu harus dipisahkan. Kamu ya, tambah besar, tambah pintar menentang Mami ya. Nih, katanya mau toko. Udah mau tutup kok. Ya, lupa. Sudah, kamu di rumah. Tidak boleh kemana-mana. Diam di rumah ya. Nanti dulu lah kak. Apa pantas kalau kita mengusir seseorang tanpa alasan yang jelas? Iya sih. Ya, kalau gitu kenapa tadi kakak nggak belain aku pas aku nggak sependapat sama Mami? Emang sih, orang tua itu nggak baik kalau suruh anaknya buat bermusuhan sama orang lain. Apalagi Yesus kan mengajarkan kita untuk mengasihi sama. Nah itu, ada lagi sebenarnya yang mustahil, yaitu mengasihi musuh kita. Iya, dan apabila kamu ditampar di pipi kirimu, berikan juga pipi kananmu. Itulah Yesus yang selalu mengajarkan kita untuk saling mengasihi. Tapi kita juga harus tetap mengasihi Mami, biarpun keinginannya bertentangan dengan keinginan kita. Kenapa ya? Menurut kakak, apa ada yang kakak rahasiakan? Dulu Mami suruh aku supaya nggak bergaul dengan keluarga itu, sampai dia cerita tentang semuanya. Cerita apa? Ayo dong kak. Waktu itu aku udah janji sama Mami supaya nggak cerita sama siapa-siapa. Kalau si Dian gimana terhadap kamu? Baik-baik aja sih. Malah menurut aku ya, mamanya tuh terlalu berlebihan. Dia sering ngirimin aku kue bikinannya sendiri. Berarti Dian udah tahu ceritanya, terus dia berusaha baik-baik kamu deh. Cerita apa? Ayo dong
udah janji sama mami supaya nggak kasih tahu sama siapa-siapa. Gini aja, nanti kamu aja tanya sama dia. Aduh kak, makin gawat lagi kalau si Mami ngeliat aku sama Dian. Ah, mami itu kan lagi pergi ke toko buat beli baju hangat buat kita. Baju hangat? Aneh, Jakarta kan semakin panas. Buat apa? Sebentar lagi kan mau pasca subuh. Semua orang butuh jaket atau pakaian hangat. Kamu bisa pulang sendiri kan, Nin? Hai, lagi baca apa? Ini tadi yang lagi dibaca sama si Priska yang namanya itu itu Oh, oh ya ini juga nih yang itu yang pada itu so Mamiku melarangku berteman dengan kamu. Kata Iwan, kamu tahu apa alasannya? ya saya tahu apa alasannya, tapi aku takut kamu jadi benci aku kalau aku udah cerita semuanya. Ya enggak lah, mendingan cerita dulu biar aku bisa tahu apa aku menetapkan tetap menjadi teman kamu atau enggak. Kata ibu, kita masih kecil ketika peristiwa itu terjadi. Keluargaku jatuh miskin gara-gara ayahku yang kejagaan judi. Ayo gimana? Mau terusin lagi nggak? Dari bareng bayar-bayar. Iya. Gimana? Sehat? Kurang. 50 lagi. Semua harta benda habis terjual. Ibu yang sejak dini mengetahui ayah yang kena setan judi itu terus menasihatinya. Terus, tapi tak digubris sama sekalipun. Malah dipukuli dan dicaci maki. Apa sih kamu main judi, Bang? Kamu udah sebulan lagi gak ke kantor. Nih, saya masak apaan tuh? Sudah. Aduh. Aduh. Bos. Ya ada surat Bu. Oh iya, buat siapa? Pak Madi ya? Ya, betul. Iya. Ayahku dipecat dari pekerjaannya dengan secara tidak hormat karena sering mangkir. Kasihan banget Ibu Mudin. Tapi apa hubungannya ya? Kok sampai keluarga aku mesti bermusuhan dengan keluarga kamu? Ayahku menyadari sifat buruknya dan ingin memperbaikinya. Lalu disuruhnya ibuku meminjam uang dari papamu untuk modal kerja. Adik kami yang saya pinjamkan. Terima kasih, Bu. Semoga bermanfaat ya. Iya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ayahku berusaha, tapi belum begitu berhasil. Nih, kan tuh. Sampai pada saat ibumu menagih, Pak, selamat siang Pak. Saya datang kemari ini menagih janji Pak, bahwa Bapak akan mengembalikan pinjaman yang Bapak pinjam. Kan perjanjiannya 3 bulan Pak. Sekarang sudah mau 5 bulan. Ibu, hari ini saya tidak bisa membayar hutang-hutang saya. Ibu lihat sekarang saya sudah tidak punya apa-apa. Tapi Pak, Bapak kan tetap harus menepati janji Pak. Saya sudah bilang tidak bisa. Iya, perjanjian Bapak, iya itu lain cerita Ibu, Pak. saya bilang tidak. Saya minta ibu keluar sekarang dari rumah ini. Ibu keluar, Tapi Pak, keluar.
sih? Udah kamu yang salah. Diam kamu. Musik aku itu soal itu. Oh, gimana sih? Lalu papamu datang dan ayahku menyerang ayahmu dengan sebilah pisau. Bu, maaf, ayo. Bentar. Masih berani juga kalian datang kemari. Kami datang untuk mencari solusi yang terbaik. Yang baik. Saya sudah bilang saya tidak mau bayar itu. Kalian tukang riba. Ada apa, Bu? Bu, tenang Ibu ya. Dan pada untukku sebulan kemudian ayahku meninggal dunia. Bunuh diri. Kenapa dia? Dia benturin kepala sendiri ke tembok, langsung mati aja dia. Makanya. Dia bunuh diri dengan cara membenturkan kepalanya. Karena kita bawa penjara. Aku bisa mengerti perasaan keluargamu terhadap kami. Tapi sekarang ayahku udah gak ada lagi, Lin. Dan dia tetap ayahku, kan? Kalau ibuku memasakkan sesuatu dan memberikannya padamu, itu adalah bahasa penyesalannya atas. Udah, Din, udah. Aku ngerti kok. Makasih, Lin. Rina, ngapain kamu di sini? Bersama anak ini lagi. Selamat sore, Ibu. Cepat kamu pergi dari sini. Pergi. Iya, Bu, ya. Mami udah tahu kalau kamu bakal melanggar perintah Mami. Pulang sekarang. Ngapain kamu di sini? Mau tinggal sini? Atau kamu mau pindah ke rumahnya? Hah? Wah, bosan ngomong gitu lagi. Duduk. Mami nggak tahu kamu ngomong apa sama dia tadi. Tapi sikap kamu itu nggak benar. Nggak hormati Mami yang baru ngelarang kamu bermain sama dia. Tapi aku pengen tahu kenapa sampai keluarga kita bisa bermusuhan sama keluarga mereka. Sudah tahu sekarang. Dan menurut kamu, apa Mami berlebihan kalau melarang kamu bergaul dengan keluarga yang sudah menghina, melukai dan hampir merenggut nyawa papimu? Tapi Dian sama ibunya nggak bersalah, Mi. Dan sudah sepantasnya Mami memaafkan mereka. Mereka nggak patut dimaafin. Aku pernah dengar cerita tentang seorang penjahat besar yang diampuni kesalahannya. Penjahat mana dulu? Dalam Injil Lukas dijelaskan, penjahat yang di sebelah kanan Yesus diampuni kesalahannya, malah diberinya tempat di surga.
Mami tuh lebih tahu cerita Alkitab dibandingkan kamu. Kamu anak kecil, gak usah sok bayang Mami deh. Itu penjahat dalam Alkitab, bukan ayah dia. Tapi yang namanya penjahat mah semuanya sama. Tapi ketika mereka mau mengakui kesalahannya dan mau bertobat, mereka juga bisa diampuni kok. Lebih baik kamu diam, Linda. Kamu tidak tahu penderitaan mami papimu dulu. Kamu gak usah bantah deh. Cuma karena kamu membela keluarga itu. Maksud aku. Sudah, diam. Sudah, kita gak usah bicara itu lagi. Ini, kamu pas dulu. Tadi mami beli buat kamu untuk pakai pasca subuh. Nih, aku nggak mau ikut pasca subuh itu. Loh, kok gak mau? Mami udah siapin. Nih, mungkin aku belum bisa mengasihi musuh seperti yang diajarkan Yesus. Tapi untuk memusuhi teman sendiri, aku nggak mau. Sudah, kalau kamu nggak nurut sama mami, sudah, kamu boleh pergi. Kamu boleh pergi ke mana saja yang kamu mau. Atau sekalian kamu mau tinggal dengan keluarga itu. Sana pergi. Ma, kemana Linda sore-sore sudah keluar? Anakmu itu susah diatur, Pak. Lawan aja. Terus, kamu apakan dia? Usir dia tadi. Sudah berkali-kali mami melarang dia bergaul sama dia. Tapi Pantas, kalian tadi menyeberang seperti orang nekat. Bisa lebih nekat lagi dia. Iwan mana ya? Wan, kamu tahu tadi adikmu diusir mama? Aku tahu mereka bertengkar, tapi nggak tahu kalau sampai diusir. Soal apa? Sampai sakit hati yang dari sejak dulu itu masih tetap disiar-siarkan sampai sekarang. Bosan. Baiklah, nanti kita bicarakan lagi. Yuk, kita sekarang cari adikmu dulu. Tadi papi lihat menuju arah pasar. Yuk, kita cari. Ma, dari dulu sudah saya bilang, lupakan persoalan yang dulu itu. tidak mungkin bisa, Pak. Bagaimana kau bisa terus-menerus membenci orang yang sudah tidak ada lagi, dan kau perlakukan sama istri dan anaknya yang masih hidup? Itu kan aku lakukan karena aku bela papa. Nah, dalam hal ini tidak ada soal bela-membela, dan saya tidak ada merasakan faedahnya sama sekali atas jasamu itu. Kita sudah harus mulai belajar melupakan semuanya itu. Bagi mama, penting bahwa anak kita itu bergaul dengan orang yang benar. Dan dia itu adalah anak Pak Madi. Dia punya bibit kejahatan dari papinya. Jadi, yang mau kau katakan, jika bapaknya seorang penjahat, maka istri dan anak-anaknya juga jahat, begitu? Bayang-bayang 10 tahun yang lalu, itu sulit dilupakan, Pak. Ma, itu yang namanya akar pahit. Belum terlambat untuk menyadari hal itu sekarang. Kita layak mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bahkan kita harus mengasihinya. Jangan kita terus-menerus membenarkan diri sendiri, sementara kita menghakimi orang lain. Ibarat kita makan anggur muda, tapi anak yang merasa ngilu. Lebih kurang 3 bulan yang lalu kita merayakan Natal. Mestinya itu membuat kita menjadi lahir baru, dan kita bisa berdamai dengan keluarga almarhum. Ingat perjamuan kudus minggu lalu, kita ikut di dalamnya. Tapi apakah itu cuma bagai seremoni saja tanpa kita mengerti maknanya, Ma? Hampir setiap minggu kita berdoa,
Ampunilah kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tapi bertahun-tahun kita telah menipu Tuhan, sebab kita belum pernah bisa mengampuni kesalahan almarhum Pak Madi dan keluarganya, Mak. Loh, mana adikmu? Belum ketemu. Tapi tadi kata Pak Lurah, dia ngeliat dia di sekolahan. Maksudku kita selalu naik mobil, Pak. Lebih cepat. Ayo, yuk, kita kesana. Aku ikut. Sudah, Mak. Kamu di rumah saja. Ya, yuk, Wan. Pak. Tapi siapa tahu dia ke rumah dia. Oh, sudah, yuk, mari kita ke sana. Oke. Dian, Ada apa Kak Iwan? Lindanya kemari nggak ya? Enggak tuh. Emang dia kenapa? Nggak apa-apa. Aku pergi dulu ya. Tunggu ikut. Jangan, nggak usah. Kamu di rumah aja. Ikut. Aku tahu kok tempatnya di mana. Hah? Di mana? Ya udah, Wan, ajak Wan. Sekalian, Wan. Oh, yaudah, ayo ikut. Ayo. Dian, kamu, Linda tadi pergi kemana? Dia tuh diajak sama temennya buat ikut paduan suara, Om. Berarti dia ada di sekolah. Ma, lihat Pak, anak sendiri takut untuk bertemu mamanya. Ma, lihat, siapa gerangan yang menemukan anak kita? Makasih. Dian maaf. Kalau sikap tante selama ini. Ya Tante, aku juga minta maaf atas kesalahan keluarga selama ini, Tante. Bukan salah kamu. Tante terlalu licik. Nih, Maafkan saya dan suami saya selama ini ya Bu. Pak, maafkan almarhum suami saya. Saya minta maaf Bu. Kalau kesalahan
saya dan suami saya beberapa tahun yang lalu. Bodohan kami berdua telah menyakiti bapak dan ibu, membuat kita bermusuhan selama bertahun-tahun. Bahkan sampai anak-anak kita pun ikut menderita. Semoga bapak dan ibu juga mau memaafkan almarhum suami saya. Iya, kami memaafkan semuanya itu. Aku juga minta maaf sudah membiarkan kamu. Seharusnya aku menolong kamu juga. Aku minta maaf ya, sudah membiarkan kamu menderita, bahkan kamu butuh teman. Sama-sama, Bu. Tuhan sungguh baik. Damai yang menguasai hati kita sekarang ini bukan karena kita layak dan mampu, tapi sungguh ini karena kasih karunia Tuhan saja. Kita sebagai orang tua harus banyak belajar dan perlu dengar kritik dan buah pikiran anak-anak. Iya, mereka sungguh cermin-cermin kecil yang patut kita teladani.